Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Poplo, video ini sengaja tak upload setelah film Firefighter dirilis di bioskop Indonesia. Jujur, aku ngupload video ini karena aku ngerasa bakal banyak Poplo ataupun teman-teman di Indonesia yang pengen tahu cerita di balik film ini. Karena ini berdasarkan cerita nyata. Nah, aku sendiri udah nonton film ini karena ini dirilis di bulan Desember tahun 2024 dan kayaknya baru dirilis tahun 2025 di Indonesia. Nah, di video kali ini bakal tak ceritakan apa perbedaannya di film dan juga di kejadian nyata dan juga sedikit perubahan yang terjadi setelah kejadian ini. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama, sebelum aku menceritakan cerita aslinya dan juga membandingkan film dan juga kejadian nyatanya, satu hal yang bikin kita semua jengkel waktu nonton filmnya adalah dikarenakan mobil-mobil yang parkir sembarangan, mobil pemadam kebakaran nggak bisa pergi ataupun aksesnya ke gedung yang kebakaran itu tertutup ya toh. Dan di situ beberapa kali tim pemadam kebakaran itu bilang mereka minta undang-undangnya diubah agar mobil pemadam kebakaran ini memiliki hak ataupun boleh ataupun ya memiliki izin untuk mendorong paksa mobil-mobil yang menghalangi jalannya mobil pemadam kebakaran ini. Hukumnya ini akhirnya baru diubah di tahun 2018. Memang hukumnya udah diubah. Jadi kalau misalnya mobil pemadam kebakaran itu lagi pergi ke tempat untuk memadamkan kebakaran dan ada mobil yang menghalangi, mereka itu memiliki hak untuk mendorong ataupun ya, pokoknya merusak mobil yang menghalangi gitu. Tapi masalahnya hingga tahun 2024 masih ada 6.000 kejadian mobil pemadam kebakaran terhalang diakibatkan mobil-mobil yang parkir secara sembarangan. Tapi di antara 6.000 cuma 4 kali mobil pemadam kebakaran itu benar berani mendorong ataupun menggusur mobil-mobil yang menghalangi. Di sini mungkin ada yang mikir, loh kok nggak berani, kenapa, kan izinnya ada. Bayangkan misalnya di Indonesia ada kebakaran di sebuah perumahan tapi ada mobil mahal yang menghalangi. Berani nggak mobil pemadam kebakaran dorong gitu? Siapa tahu nanti yang punya ternyata anaknya pejabat atau gimana. Terus nanti kamu disuruh ganti, gimana? Nggak berani ya toh? Sehingga hukumnya memang udah ada, tapi hingga saat ini dikarenakan mobil-mobil yang parkir sembarangan, tim pemadam kebakaran masih terhalang di saat mereka harus mengakses ke jalan-jalan yang kecil. Apalagi mobil pemadam kebakaran kan ukurannya beda sama mobil biasa. Lebih lebar, lebih besar, lebih panjang gitu. Tapi hingga saat ini ada hukumnya tapi nggak bisa dibilang membahai. Sama kayak di Indonesia, misalnya udah ada undang-undang yang bilang kamu nggak boleh menyuap gitu misalnya. Tapi apakah korupsi udah nggak ada? Ya kesannya kayak gitu. Oke, sekarang langsung tak ceritakan kejadian nyatanya biar Polo bisa membandingkan kejadian asli sama kejadian yang digambarkan di film itu. Sama kayak di film, kejadian nyatanya ini terjadi pada tanggal 4 Maret tahun 2001 di kota Seoul, di Seodaemun, lebih tepatnya di Hongjae-do. Jujur, tempat yang dimaksud ini sama tempat tinggalku sekarang aku rekaman ini nggak terlalu jauh. Mungkin naik mobil, ngebut belas nggak ada mobil bisa 5 menit mungkin. Dan hingga saat ini tempat yang terjadi kebakaran itu, kalau tak tunjukkan di Google Maps kayak gini, ini tempat masih belum dibangun ulang sehingga jalannya itu masih sempit dan dipenuhi sama rumah-rumah kecil, gedung-gedung kecil kayak gini. Jadi kalau misalnya tempat ini kebakaran lagi dan masih ada mobil-mobil yang parkir secara sembarangan, pastinya mobil pemadam kebakaran itu masih terhalang dan gak mudah aksesnya untuk mencapai tempat ini. Dan karena kejadiannya itu terjadi di tempat ini, akhirnya pemerintah juga membuat satu jalan yang dinamai Jalan Pahlawan Pemadam Kebakaran. Sehingga tujuannya lebih untuk mengingat orang-orang yang meninggal diakibatkan kejadian itu. Oke, langsung tak ceritakan. Sama kayak di film, kejadian awal ini terjadi pada pukul 3:47 di subuh hari. Karena kejadiannya ini di bulan Maret, itu artinya baru selesai musim dingin dan memasuki musim semi. Sehingga di pagi hari itu gelap banget dan juga masih tergolong dingin. Nah, masuklah sebuah telepon ke tim pemadam kebakaran. Halo, ini ada kebakaran di Hongjae-dong di nomor ini gitu. Langsung 20 mobil pemadam kebakaran beserta 46 anggota itu diberangkatkan ke tempat itu. Masalahnya, tempat kebakarannya di sono, mobilnya nggak bisa masuk. Ini petanya kayak gini. Jadi lumayan jauh. Sehingga mau nggak mau, tim pemadam kebakaran turun dari situ. Mereka bawa peralatan yang beratnya itu mencapai sekitar 25 kg dan pakai ini mereka lari. Jarak yang mereka harus tempuh itu mencapai sekitar 160 meter. Bayangkan, belum ngelawan api harus sprint dulu bawa beban.
Nggak cuman itu, sesampainya di situ, selang airnya ternyata nggak nyampe karena jaraknya 150 meter. Akhirnya tim pemadam kebakaran tuh nyambungkan selang A, selang B, selang C disambung-sambungkan sehingga selangnya itu nyampe tapi nggak tepat di depan gedungnya. Sekitar jarak 15 meter dari gedungnya. Nah, sampai di sini udah sangat terhambat ya toh. Jadi mulai pukul 3.59, 12 menit setelah laporan, tim pemadam kebakaran itu udah nyampe dan udah mulai menyemprotkan air. Nggak cuma itu, dalam waktu 5 menit, tim pemadam kebakaran yang nyampe di tempat itu, mereka berhasil mengevakuasi 7 orang yang ada di dalam itu. Termasuk pemilik gedung dan juga 6 orang yang nyewa di gedung itu. 5 menit berhasil mengevakuasi 7 orang. Masalahnya di sini. Udah dievakuasi, pemilik gedungnya bilang, "Loh, putraku loh ada di rumah, pasti ada di dalam, tolong diperiksa sekali lagi." Kondisinya agak berbeda dengan di film. Di film mereka bilangnya kan 3 lantai atau sebenarnya ini merupakan gedung 2 lantai dan ada basementnya yang kecil. Ini agak kayak gudang gitu, lebih kayak ruang penghangat gedung ya. Ada ruang gudangnya kecil di basement dan gedungnya itu cuma 2 lantai. Karena pemilik gedungnya bilang kalau anaknya ada di rumah, gimana? Tim pemadam kebakaran, yuk masuk lagi. 3 orang masuk ke dalam gedung. Lantai 1 diperiksa, lantai 2 diperiksa. Nggak ada, keluar lagi. Dibilangi lagi sama pemilik gedung. Loh, kalian ini gimana sih? Anak saya loh di dalam. Masa nggak dicari? Masa mau kalian biarkan anak saya meninggal di tempat itu? Nah, perlu diingat, ini aku nggak tahu apakah tim pemadam kebakaran di Korea dan di negara lain beda atau gimana, tapi biasanya tim pemadam kebakaran itu menilai informasi dari keluarga sangat penting. Jadi misalnya gini, rumah Bolo-Bolo yang Bolo-Bolo sekarang tinggali kebakaran di pukul 3 subuh hari. Tim pemadam kebakaran datang pasti tanya ke Bolo-Bolo, di rumah ada berapa orang? Kita pasti tahu ya toh hari itu yang lagi ada di rumah siapa. Kalau misalnya papa lagi mungkin keluar kota, oh papa lagi di luar kota tapi ada adik saya sama mama saya. Nah, biasanya informasi yang didapat dari orang yang tinggal di tempat situ itu 100% benar. Biasanya nggak pernah salah. Sehingga ketika pemilik gedungnya ini bilang kalau anaknya ada di dalam gedung itu, putranya ada di dalam gedung itu, mereka percaya sehingga mereka masuk. Nah, tadi udah masuk kan 3 orang keluar. Dibilangi lagi sehingga 6 orang kali ini masuk. 6 orang masuk. Lantai 1 nggak ada, lantai 2 nggak ada. Dan 6 orang masuk, ada 1 orang yang mantau dari luar, yang memberi aba-aba. Sama kayak di film. Setelah dicari, kok nggak ada yo. Terus mereka bilang, siapa tahu putranya sembunyi di basement atau gimana, terus pingsan. Coba kita ke basement. Nah, mereka masuk ke basement. Perlu diingat, tim pemadam kebakaran juga bilang kalau memasuki gedung yang sedang kebakaran di siang hari dan di malam hari itu beda banget katanya. Di siang hari itu masih kelihatan api dan ruangan, tapi kalau di malam hari cuma ada api sama hitam. Udah, gak kelihatan sama sekali, sehingga mengevakuasi orang yang ada di dalam gedung kebakaran di malam hari itu sangat susah katanya. Oke, ini sangat susah, tapi mereka masih berusaha, bahkan memasuki basement. Basementnya itu tidak besar, ukurannya sekitar 30 meter persegi. 6 orang ini karena mereka nggak mau kelewatan dan juga mereka nggak mau nyesel nantinya ya toh, mereka masuk ke basement. Seketika mereka masuk, waktu menunjukkan pukul 4:11. Gedung lantai 2 yang udah tua ini ternyata udah nggak tahan lagi untuk menahan, apalagi apinya terus membara dan seketika itu gedungnya roboh, sama kayak di film. Bedanya kalau di film kan mereka bilangnya 3 lantai lalu ambruk ya toh. Yang ini gedung 2 lantai tapi 6 orangnya itu masuk ke dalam basement dan ambruk. Jadi bisa dibilang lebih dalam lagi. Tapi dikarenakan gedungnya yang roboh, 1 orang yang memantau di luar itu juga kemasukan ke dalam situ. Sehingga diakibatkan robohnya gedung ini, 6 orang yang di dalam tentunya terperangkap dan 1 orang yang sebenarnya di luar itu juga jadi terperangkap di dalam gedung itu. Bukan gedung lagi. Di dalam tindihan beton dan juga tembok-tembok gedung itu. Untungnya pada pukul 4:18, 200 tim pemadam kebakaran datang lagi ke tempat itu. Jadi ada 1 unit lain yang habis berangkat ke tempat lain. Nah, setelah selesai itu mereka juga datang ke tempat ini untuk membantu. Nah, mereka tiba pada pukul 4:18 dan seketika melihat gedungnya roboh, mereka semua langsung mulai gotong royong. Mereka nggak punya alat berat juga nggak bisa masuk. Orang mobil pemadam kebakaran aja loh nggak bisa masuk. Akhirnya tembok beton ini dipindahkan pakai tangan. Ini kalau di logika masuk akal nggak? Gedung roboh dipindahkan pakai tangan.
Yuk memang 200 orang, tapi gak mudah ya toh, gak mudah. Mereka terus ya digali terus. Untungnya pada pukul 5, orang pertama ditemukan. Orang yang ditemukan bernama Kim Chol-hong, tentunya merupakan anggota pemadam kebakaran. Nggak tahu orangnya selamat atau enggak, pokoknya dikeluarkan dan langsung dikirimkan ke rumah sakit. Berharap bisa diselamatkan, ya toh. Dan pada hari itu cuacanya lumayan dingin. Jadi suhunya itu sekitar 0,3 derajat Celcius, kelembapannya 60%. Sehingga ada salju yang turun. Berbeda dengan cuaca yang romantis, kondisi di Hongjae itu sangat menyedihkan karena masih ada 6 orang yang terperangkap di dalam gedung itu. Jadi 1 orang yang paling di luar itu udah diselamatkan, tapi 6 orang yang di basement ini masih belum ditemukan sama sekali. Mereka terus gali dari pukul 4:11 di saat gedungnya roboh, mereka gali terus. Dan pada pukul 7:11, sekitar 2 jam setelah menggali, mereka menemukan satu akses ataupun satu lubang, lebih tepatnya lubang akses ke ruang basement. Jadi mereka paling nggak, kayaknya kita bisa menemukan rekan kita yang tertimpa di dalam ini. Nah, mereka udah menemukan jalan, gali lagi di situ. Pertama kalinya mereka menemukan rekan yang terjebak di basement itu pada pukul 7:34. Rekan yang ditemukan bernama Lee Seung-gi. 3 menit lagi setelah itu ditemukan Park Jun-woo. Nah, ini ada info yang menarik. Jadi Lee Seung-gi yang ditemukan pada pukul 7:34 ini merupakan satu-satunya anggota pemadam kebakaran yang selamat hingga saat ini. Yang lainnya meninggal semua. Oke, jadi yang Kim Chol-hong tadi juga meninggal, cuman Lee Seung-gi yang selamat. Dan tadi aku udah bilang 7:40 Park Jun-woo ditemukan ya toh. Anggota pemadam kebakaran yang bernama Park Jun-woo ini sebenarnya tanggal pernikahannya itu 1 minggu setelah kejadian ini. Jadi 1 minggu sebelum tanggal pernikahan, dia ini dikirim ke Hongjae dan ternyata meninggal di situ. Namanya Park Jun-woo. 4 menit setelah itu, anggota yang bernama Park Dong-gyu ditemukan. 4 menit setelah itu, pada pukul 7:48, anggota bernama Jang Seok-chan juga ditemukan. Dan terakhir, pada pukul 7:57, anggota bernama Park Sang-wook ditemukan dan mereka semua dipindahkan ke rumah sakit. Jujur, di lokasi, di TKP mereka terlihat sangat-sangat tidak sehat dan kemungkinan mereka bisa selamat juga sangat rendah. Tapi mereka masih berharap sehingga dipindahkan ke rumah sakit. Nah, di sini dalam kondisi seperti itu, anggota pemadam kebakaran nggak bisa berhenti karena mereka masih ngira putra pemilik gedung ini terperangkap di dalam gedung itu. Mereka gali terus, mereka cari, dicari terus, digali, diangkat, teriak-teriak, tanya, nggak ada yang menjawab. Dan sekitar 1 jam setelah itu, sekitar pukul 9-an, putranya ditemukan di tempat lain. Ternyata yang terjadi adalah di tanggal 3, putra dan pemilik gedung, mereka ini berantem. Dan mamanya itu nampar gitu loh, nampar putranya. Nah, putranya nggak terima. Dia itu mungkin dikarenakan emosinya, dia ini membakar selimut yang ada di rumah. Dan ini ternyata menjadi begitu serius dan mengakibatkan kebakaran sebesar ini. Dan ini baru diberitakan sekitar pukul 9 pagi. Bayangkan, anggota pemadam kebakaran yang menggali gedung roboh pakai tangan diberitahu, ternyata putra yang kita cari gak di sini. Setelah melihat 7 rekan kerjanya yang tertimpa beton. Memang betul, pemilik gedung, si ibu itu nggak memiliki inisiatif buruk kayak mau menjebak tim pemadam kebakaran ataupun mempersusah, enggak. Tapi berakhir seperti ini. Dan berdasarkan berita, putranya ini memang memiliki sedikit kelainan katanya dan juga memiliki catatan rekor kriminal. Tapi siapa yang ngira dia nggak ada di rumah itu. Dan mamanya yang tentunya sangat sayang sama putranya, berharap putranya bisa diselamatkan. Dan dia nggak tahu kalau putranya nggak di rumah. Karena setelah dia bakar, dia itu melarikan diri. Dan mamanya ngira putranya itu masih di dalam. Jadi, nggak bisa disalahkan, tapi ya kayak gini. Nah, ini bagian yang mungkin bakal bikin semua polo-polo kaget. Waktu anggota ataupun kru pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung itu, ada sedikit perbedaan antara film dan kejadian nyata. Di film kan mereka bilang mereka itu butuh sarung tangan yang bagus biar tangannya nggak kesakitan, nggak kepanasan ya toh. Tapi kenyataannya di tahun 2001
baju tahan api ataupun baju anti api itu per orang biayanya itu 12 juta rupiah. Karena ini terlalu mahal, anggota pemadam kebakaran mereka itu pakai baju anti air. Bingung toh? Istilahnya pakai jas hujan yang mahal. Bukan tahan api, tahan air. Pakai jas hujan yang mahal masuk ke dalam gedung yang kebakaran. Baju tahan api harganya 12 juta, baju tahan air 800 ribu rupiah. Bedanya 15 kali lipat. Dan karena budget dari pemerintah nggak ada, belinya baju gini. Dan pakai baju gini, mereka masuk lantai 1, lantai 2, dan berharap bisa menemukan seseorang di dalam. Padahal orangnya nggak di dalam. Dan diakibatkan kejadian ini, akhirnya 6 anggota pemadam kebakaran meninggal seperti itu. Dan ada satu kalimat yang dituliskan sama salah satu anggota pemadam kebakaran tentang visi dan juga jiwa mereka. Mereka bilang kayak gini, Tuhan, berikan saya kekuatan agar saya bisa menyelamatkan nyawa yang berada di dalam api sepanas neraka ini. Dan Tuhan, kalau saya harus dipanggil dan itu merupakan kehendak Tuhan, panggillah saya Tuhan. Tapi tolong rawat keluarga saya yang ada di bumi ini dengan anugerah Tuhan. Orang-orang yang bekerja di tempat pemadam kebakaran ini jiwanya gimana? Yang penting aku bisa menyelamatkan orang, nggak apa-apa aku meninggal. Jiwa pengorbanannya sebesar itu. Aku baca kalimat ini kayak, wah ini nggak mudah loh. Sangat nggak mudah. Bayangkan di saat kebakaran itu terjadi, yang ngeliat kan banyak ya. Satu kampung datang, tapi yang berani masuk berapa orang? Dan yang lebih menyedihkan lagi, tadi aku udah bilang kalau orang bernama Isenggi, ya anggota pemadam kebakaran bernama Isenggi selamat ya toh. Di tahun 2022 dia ditanyain, kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, Bapak bakal masuk lagi nggak ke dalam gedung itu? Bapaknya senyum bilang, ya harus masuk dong. Tanpa berpikir masa lalu yang pernah dia lewati. Bahkan dia bilang, jujur, saya nggak ingat kejadian itu. Karena dia mengalami kerusakan di otaknya, jadi dia nggak ingat. Dan ketika ketemu keluarga korban, baru kayak ingat dikit. Tapi beliau nggak ingat apa yang terjadi di hari itu. Dan meskipun udah tahu apa yang terjadi, hingga saat ini masih rela untuk masuk ke dalam gedung demi menyelamatkan satu orang nyawa. Dan sebenarnya kesejahteraan ataupun fasilitas yang diberikan kepada tim pemadam kebakaran di Korea itu sangat diperbaiki setelah kejadian ini. Sebelum kejadian ini, tim pemadam kebakaran itu katanya bukan PNS, nggak dianggap sebagai PNS, cuma dianggap sebagai pekerja gitu. Jadi nggak mendapatkan keuntungan ataupun fasilitas yang didapatkan oleh PNS-PNS lain. Yang kedua, kalau kita pikir rumah sakit militer ada ya tuh, ada. Rumah sakit polisi kayaknya ada. Tapi rumah sakit pemadam kebakaran ada nggak? Nggak ada. Jadi hingga saat itu, kalau misalnya ada anggota pemadam kebakaran yang luka dikarenakan pekerjaan mereka, ya udah, mereka bayar sendiri, nggak ditanggung pemerintah. Tapi setelah kejadian ini diubah. Yang ketiga, shift kerja juga diubah. Sebelum kejadian ini, shift kerja mereka itu 2 shift. Jadi satu hari 12 jam, terus shift berikutnya 12 jam. Tapi setelah kejadian ini, karena ini begitu rame dan pemerintah juga nyadar pekerjaan pemadam kebakaran itu sangat melelahkan, mereka mengubah menjadi 3 shift. Jadi 8 jam, 8 jam, 8 jam. Maaf, di luar nangis tapi bareng Jinet, jadi nggak usah khawatir, oke? Dan kalau misal di antara polo-polo yang nonton ini ada yang bekerja sebagai tim pemadam kebakaran, sungguhan, aku mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan juga kerja kerasnya. Dan ini menurutku nggak cuma aku, semua warga, mau yang di Korea, di Indonesia, dimanapun, semua orang-orang yang bekerja di pemadam kebakaran itu pasti dipandang sangat tinggi, sungguhan. Karena aku nggak pernah dengar tim pemadam kebakaran mendapatkan korupsi untuk membiarkan kebakaran. Dan aku yakin mayoritas polo-polo yang tinggal di Indonesia pun nggak pernah. Dan kalau misalnya ada yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, sungguhan, kita semua, nggak cuma aku kayaknya, semua orang-orang yang nonton video ini juga sangat berterima kasih atas pengorbanan dan juga kerja keras Bapak atau Ibu di tempat kerja Bapak. Oke, Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Buat Polo yang mungkin belum nonton film Firefighter, boleh ditonton karena lumayan menarik. Dan juga aktor-aktor, aktris-aktrisnya sungguhan ngetop banget, jadi nggak bakal kecewa. Aku nggak disponsori sama mereka, tapi menurutku ada sebuah nilai yang bisa kita terima setelah nonton film itu.
Jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video